Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Ridho, kelas A2 PJJ PAI. Saya akan mempresentasikan mata kuliah psikologi, pengantar psikologi pendidikan, dengan tema teori perkembangan pribadi, sosial, dan moral peserta didik. Menurut pandangan Erikson tentang perkembangan pribadi sosial dan pandangan Kolbe tentang perkembangan moral, itu yang saya akan bahas. Pandangan Erikson tentang perkembangan pribadi sosial. Teori perkembangan yang dikemukakan Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Erikson menyimpulkan bahwa perkembangan anak itu mengalami 8 tahap, dan setiap tahapnya menawarkan potensi kemajuan dan potensi kemunduran. Jadi bisa dijelaskan bahwa menurut Erikson itu perkembangan pribadi sosial anak itu ada 8 tahap, bukan 3 tapi 8 tahap. Yang pertama, fase bayi. Fase bayi ini saat dari umur 0 sampai 1 tahun. Dalam hal ini kepercayaan versus kecurigaan. Ini dalam fase 0 sampai 1 tahun ini ada kepercayaan dan juga kecurigaan terhadap diri anak. Pada tahap ini bayi sudah terbentuk rasa percaya kepada seseorang, baik orang tua maupun orang yang mengasuhnya ataupun perawat yang merawatnya. Jadi sudah punya punya perasaan sudah di fase bayi 0 sampai 1 tahun. Fase yang kedua terhadap anak itu dari umur 1 sampai 3 tahun. Di sini otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Anak sudah mulai mencoba dan mandiri dalam tugas tumbuh kembang seperti dalam motorik kasar dan halus, berjinjit, memanjat, berbicara, dan lain-lain. Mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Jadi dalam fase ini 1 sampai 3 tahun ini anak-anak kadang ketika diayomi atau dikasih percayaan itu sudah mulai bisa berkembang itu melalui dari motorik kasar dan halus, dan juga sudah tumbuh rasa percaya dan persetujuan baik orang tua atau orang lain. Ketika orang tua jangan nanti dibelikan ini, itu sudah mulai dari umur 1 sampai 3 tahun. Yang nomor 3 adalah fase prasekolah. Prasekolah ini biasanya anak itu dari 3 sampai 5 tahun. Dalam diri psikologi anak ini terdapat inisiatif versus kesalahan. Artinya di situ ada inisiatif dan juga ada kesalahan.
Pada tahap ini anak mulai inisiatif berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu terhadap segala hal yang dilihatnya dan berinisiatif mencari tahu. Jadi anak ini rasa ingin tahunya sudah bertambah, sudah mulai sudah tinggi, sudah bisa berinteraksi dengan lingkungan, sudah punya inisiatif seperti itu. Dan akan tetapi bila anak-anak pada masa ini mendapatkan pola asuh yang salah, mereka cenderung merasa bersalah dan akhirnya hanya berdiam diri. Sikap berdiam diri yang mereka lakukan bertujuan untuk menghindari suatu kesalahan dalam sikap maupun perbuatan. Yang dimaksud tersebut ketika disalahkan atau dimarahi itu pada anak ini biasanya diam, dan biasanya cuma menangis. Pasti diam di fase 3-5 tahun. Diam, hanya saja itu mengeluarkan air mata tanpa diam, tiba-tiba mengeluarkan air mata. Itu bentuk kerja psikologi itu, merasa kesalahan itu dalam sikap yang dialami itu bentuk menghindari dari kesalahan, merasa salah seperti itu. Yang keempat, fase sekolah. Fase sekolah ini dialami oleh anak peserta didik, oleh anak dari umur 6 sampai 11 tahun. Ini masa-masa sekolah sudah. Pada fase ini anak akan belajar menyelesaikan tugas dari guru. Ini di fase umur 6 sampai 11 tahun ini sudah punya tanggung jawab. Timbul rasa tanggung jawab sudah, dan mulai seorang senang belajar bersama temannya. Sudah mulai bisa berinteraksi, bisa punya tanggung jawab, dan sudah bisa mulai mengendalikan dirinya. Apabila dirinya kurang mampu dibanding temannya, maka akan timbul rasa rendah diri. Jadi merendahkan diri. Ini yang dimaksud dengan inferioritas. Kerajinan versus inferioritas. Ada kerajinan, ada tanggung jawab di situ. Di fase yang nomor 4 ini, 6 sampai 11 tahun ini, ada kerajinan versus inferioritas. Inferioritas itu kurang mampu dibanding temannya, maka akan timbul rasa rendah diri, merendahkan diri. Saya tidak tahu, dan lain sebagainya seperti itu ya. Selanjutnya fase adolescence itu fase saat adolescent, itu fase umur 12 sampai 20 tahun. Di sini dalam diri manusia itu identitas versus kekacauan. Di fase umur 12 sampai 20 tahun ini menentukan jati dirinya seperti itu. Di dalam tahap ini lingkup lingkungan semakin luas, tidak hanya di lingkungan keluarga atau sekolah, namun juga di masyarakat. Jadi sudah berinteraksi dengan masyarakat ini yang di fase umur 12 sampai 20 tahun ini. Pencarian jati diri mulai berlangsung dalam tahap ini. Jadi jati dirinya bahwa saya tidak bisa sudah menganalisa dirinya itu ya. Apabila seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang
baik, maka akan tercipta identitas yang baik pula. Maka ini penentuan identitas. Namun sebaliknya, jika remaja bergaul dalam lingkungan yang kurang baik, maka akan timbul kekacauan identitas pada dirinya remaja tersebut. Jadi penentuan identitas bahwa dia orangnya kayak gini, dia orangnya baik, itu tergantung gaulnya mereka. Orang tersebut ketika bergaul dengan lingkungan yang baik, pada lingkungan yang baik, maka yang jelas identitasnya baik. Seperti halnya pada umur-umur ini biasanya di pesantren. Ketika di pesantren itu ya baik, maka akan menentukan dirinya, identitasnya itu akan lebih baik. Seperti itu. Yang keenam, fase dewasa. Fase dewasa ini terdapat pada umur 21 sampai 30 tahun. Nah, ini di dalam diri manusia ini ada keintiman versus isolasi. Pada masa sebelumnya, individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya sebelumnya. Namun di saat 21, di umur tadi yang saya jelaskan 12 sampai 21 itu biasanya itu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebayanya, sering berkumpul, sering sering ngobrol bersama temannya, itu kecenderungan. Nah, di fase ini itu memiliki ikatan yang kuat dengan sebelumnya sebaya. Namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar, sudah punya komitmen sendiri, sudah tidak ikut-ikutan, bahwa ketika orang ke temannya itu tidak, artinya sudah punya pilihan. Mereka sudah mulai selektif, bahwa saya sudah bisa menilai, maksudnya sudah bisa memilih bahwa saya kalau ke sana saya tidak bekerja, kalau saya sering nongkrong saya tidak kurang baik pada kaitan, kalau sering saya, pokoknya intinya ada sudah bisa punya pilihan gitu. Jadi punya seleksi tersendiri. Nah, pada fase ini dia membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Jadi pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang-orang tertentu. Jadi sudah bisa memilih pada fase-fase dari umur 21 sampai 30 tahun ini, sudah bisa menentukan bahwa saya sudah punya kekuatan, saya harus berkeluarga. Loh, ini yang jadi sudah bisa menentukan ini jadi pilihan saya, ini yang jadi untuk jadi pasangan saya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu fase dewasa. Sudah masuk pada fase dewasa ini di umur 31 sampai 65 tahun. Generativitas versus stagnasi di sini ada. Sudah di umur 31 sampai 65 tahun. Pada fase ini mereka melanjutkan membangun hidupnya dan fokus terhadap karir dan keluarga. Tumbuh nilai pemeliharaan yang ditandai dengan adanya kepedulian, keinginan memberi perhatian, berbagi dan membagi pengetahuan serta pengalaman kepada orang lain. Jadi di sini sudah fokus terhadap karir dan keluarga di fase 31 dan sampai 65. Jadi introspeksilah kita
termasuk fase mana, kira-kira gitu ya. Lanjut, yang terakhir ini dari Erikson ini, fase yang terakhir yaitu fase usia tua, yaitu lebih dari 56 tahun. Yang ada pada dirinya, pada diri individu itu integritas versus keputusasaan. Jadi di dalam dirinya integritas ada kesuksesan dan juga keputusasaan pada umur di atas 65 tahun. Ini merupakan yang sulit dilewati karena orang pada masa ini cenderung melakukan introspeksi diri. Mereka akan memikirkan kembali hal-hal yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Saya dulu seperti ini, maka saya tidak boleh akan mengulangi kesalahan yang telah yang kita lewati. Kira seperti itu. Baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Jika dalam masa sebelumnya orang tersebut memiliki integritas yang tinggi dalam segala hal dan banyak mencapai keberhasilan, maka akan menimbulkan kepuasan masa senjanya. Namun sebaliknya, jika orang tersebut banyak mengalami kegagalan, maka akan timbul rasa kekecewaan atau keputusasaan. Seperti itu. Di masa 65 tahun ke atas ini biasanya di masa tobat, masa-masa akhir, sudah mendekati kematian, sudah tidak akan kembali muda lagi, sudah ya itulah, di situ, di masa-masa itu titik finishing dalam kehidupan, maksudnya finishing dalam kehidupan di 63 ke atas itu ketika sudah, kalau masa hidupnya, masa kejayaannya, masa hidupnya di 21 ke atas sampai 65 itu jaya, maka tinggal mencicipi, tinggal menikmati rasa kejayaan. Jika itu yang dialami, ya kegagalan, tinggal menyesal, kenapa saya waktu itu tidak bekerja, kenapa saya waktu itu tidak belajar, kenapa saya waktu itu tidak, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Itu menurut pandangan Erikson tentang perkembangan anak usia diri manusia. Selanjutnya, teori Kolbeck ini. Teori Kolbeck ini mengemukakan teori perkembangan moral berdasar teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organismik melalui tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Selain itu, Kolbeck juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral. Bisa diistilahkan dengan moral behavior di sini. Konsep kunci atau utama dalam memahami perkembangan moral adalah proses internalisasi. Apa yang dimaksud dengan internalisasi? Yaitu perubahan yang terjadi dalam perkembangan, di mana awalnya perilaku itu dikendalikan oleh kekuatan di luar diri individu, menjadi dikendalikan oleh standar dan prinsip-prinsip internal. Dalam hal ini, menurut Kolbeck ini ada beberapa tahap perkembangan moral menurut Kolbeck ini. Jadi ada tiga poin di sini, ada 3 poin yang di dalamnya itu ada beberapa tahap. Yang pertama, tingkat para konvensional,
bukan konvensional tapi konvensional. Moralitas prakonvensional, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Jadi tahap 1 masuk pada moralitas prakonvensional. Di sini orientasinya pada kebutuhan dan hukum. Anak melakukan sesuatu agar memperoleh hadiah, reward ini, dan tidak mendapatkan hukuman, punishment ini. Jadi pada tahap ini prakonvensional ini anak biasanya itu ingin mendapatkan hadiah atau pujaan dan tidak mau pada hukuman. Tahap yang kedua relativistik hedonisme. Yang dimaksud dengan relativistik hedonisme ini, anak tidak lagi secara mutlak tergantung aturan yang ada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian bersifat relatif dan anak lebih berorientasi pada prinsip kesenangan menurut Messen dan kawan-kawan. Orientasi moral anak masih bersifat individualistis, egosentris, dan konkret. Jadi pada tahap ini, tahap yang kedua masuk relativistik ini, anak itu individual, bersifat individual. Jadi bisa dikendalikan dengan moralnya itu pada individu bahwa kalau maunya saya seperti ini, gitu, bodoh amat, kayak gitu kan, kadang-kadang kayak gitu kan, itu masuk. Yang kedua, tingkatan yang kedua konvensional, masuk yang sebelumnya prakonvensional, sekarang masuk konvensional, di mana moralitas konvensional fokusnya terletak pada kebutuhan sosial, konformitas ini. Jadi masuk pada tahap ketiga ini, konvensional ini masuk pada tahap ketiga. Orientasinya mengenai anak yang baik. Anak memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain ini. Biasanya ini pengen dipuja, disanjung. Kamu kayak gini, bagus ini. Maka itu biasanya kan pada masuk itu. Tahap yang ketiga mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma, artinya untuk dapat hidup secara harmonis. Kelompok sosial harus menerima peraturan yang telah disepakati bersama dan melaksanakannya. Ini sudah masuk tahap ketiga. Ini biasanya mengedepankan itu pada keputusan bersama. Itu kelompok sosial sudah. Ini menurut selanjutnya tingkat yang ketiga, post konvensional, moralitas post konvensional. Individu mendasarkan penilaian moral pada prinsip yang benar secara inherent. Jadi pada tahap 4, masuk pada tahap 4 ini, tingkat post konvensional sudah pada titik. Tahap 5, tahap 5. Orientasinya pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Artinya apabila seorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia berharap akan mendapatkan
perlindungan dari masyarakat. Jadi ketika seperti halnya ini dijual beli sudah, ketika kita baik maka berharap untuk baik juga ketika baik kepada orang lain, menginginkan kebaikan itu terjalin seperti itu. Ini pada pos konvensional. Pada sebenarnya moralitas manusia ini ditentukan oleh dirinya sendiri dan norma-norma yang ada di masyarakat. Tahap terakhir ini tahap 6, prinsip universal. Pada tahap ini ada norma etika dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Masuk etika ini sudah pada prinsip universal ini. Artinya dalam hubungan antara seseorang dengan masyarakat ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan atau perilaku itu baik atau tidak baik, bermoral atau tidak bermoral. Di sini dibutuhkan unsur etika, unsur etik, norma etika yang sifatnya universal sebagai sumber untuk menentukan suatu perilaku yang berhubungan dengan moralitas. Jadi ada beberapa unsur sudah di sini, unsur baik dan tidak baik, unsur bermoral itu tidak bermoral. Jadi ada unsur etika di sini. Jadi sangat menentu terhadap lingkungan masyarakat dan juga kehidupan sosial, terutama di Indonesia ini, bahwa etika atau norma etik ini sangat berguna bagi kehidupan manusia. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya Al-Fakir Zainur Ridho mohon maaf yang tidak batasnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.